Mohon kiranya anak-anak Ustadz agar menyimak video di atas dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menjalankan aktivitas belajar sehari-hari. Sebelum kita memulai daripada pembelajaran kita hari ini, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan belajar tentang judulnya, yaitu Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu Ustadz bertanya kepada anak-anak, kira-kira ada yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? Nabi yang ke-25. Ya, betul. Nabi yang pertama ada yang tahu Nabi apa? Nabi Adam. Yang kedua Idris. Yang ke-23 Musa. 24 Isa. Dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata dunia ini nanti nak berakhir, kiamat, kita meninggal, tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hari ini orang mengaku bahwa dirinya sebagai Nabi, katakanlah bahwa ia adalah pendusta. Nah, dulu zaman Nabi sendiri pun banyak orang yang mengaku dirinya Nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab, mengaku bahwa dirinya Nabi. Ya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum diangkat beliau menjadi Nabi, ya, menurut para ahli-ahli kitab itu sudah mengetahui akan kedatangan seorang Rasul. Mereka mengetahui sifatnya, karakternya, ya. Akan tetapi karena faktor kesombongan dan kecongkakan mereka, saat Rasul yang ditunggu-tunggu telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla ternyata bukan dari golongan mereka, maka mereka mengingkarinya. Jadi orang-orang dulu sudah tahu, mereka, para ahlu kitab itu, bahwa ini benar-benar Nabi ini. Tapi karena Nabi Muhammad itu bukan dari suku, bukan dari golongan mereka, maka mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sombongnya mereka. Nah, semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Siti Khadijah. Usia berapakah Nabi Muhammad itu menikah? Beliau menikah di usia 25 tahun. Dan istri beliau usianya 40 tahun, seorang yang janda kaya raya. Sampilkan kaya rayanya, 2/3 dari hartanya itu di kota Mekah. Nama istri beliau adalah Siti Khadijah. Maka setelah mereka menikah, ya, dagangan daripada Siti Khadijah istri Rasulullah itu dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu dijalankan, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin, ya, makmur, semakin laris. Nah, ketika Rasulullah SAW menjalankan itu, nah, maka menjelang usia 40 tahun Rasulullah, itu artinya beliau setelah, ya, 15 tahun menikah dengan Siti Khadijah di usia yang ke-40 tahun, Rasulullah itu ingin menyendirikan dirinya. Maka dia mengasingkan dirinya
dia permisi sama istrinya Siti Khadijah, dia ingin pergi ke suatu tempat. Tempat itu namanya adalah Gua Hira. Nah, tempat itu letaknya kira-kira ada 6 kilometer sebelah utara kota Mekah yang tingginya 200 meter. Nah, di Gua Hira itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, ya, memperbanyak ibadah. Habis perbekalannya, makanan Rasulullah, minumannya diantar oleh istrinya. Habis lagi diantar berhari-hari. Hingga pada suatu hari, ya, karena usia Rasulullah ini sudah cukup ditempa secara fisik maupun secara jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pikiran Rasulullah itu sudah matang, ya, menyebabkan ia dapat berpikir bagaimana caranya untuk merubah kebiasaan, ya, memperbaiki keadaan masyarakat yang rusak ketika itu. Masyarakat banyak yang menyembah berhala, banyak yang berjudi, meminum khamar, pesta, tawuran, kemudian membunuh anak perempuan, bermusuhan, macam-macam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memperbaiki keadaan itu. Orang yang dulu menyembah alat tahu zamanat hubal, patung, maka bagaimana caranya supaya tidak lagi menyembah itu? Nah, maka Nabi Muhammad SAW pada saat di Gua Hira itu, tepatnya pada malam 17 Ramadan 6 Agustus, beliau itu diangkat menjadi, ya, Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan wahyu itu tak lain adalah sosok malaikat yang nama beliau adalah malaikat Israel alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, nah, anak-anak sekalian yang semoga kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika datang malaikat, ya, malaikat itu berkata, "Absyir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila ajil ummah." Artinya, bergembiralah engkau wahai Muhammad, saya ini adalah malaikat Jibril, engkau adalah Muhammad Rasulullah untuk umat ini. Nah, kemudian Jibril memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad," yang mana artinya itu adalah baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana bi qori." Aku ini tak pandai baca wahai Malik. Didekap lagi hingga kuat. Sampai berapa kali? 3 kali. Apa pertanyaannya? Iqra, baca. Ma'ana bi qori, aku tak pandai membaca, kata Rasulullah. Nah, maka dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Itulah ayat yang pertama kali turun di dalam Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana yatgha. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat kisah, nak, setelah peristiwa itu terjadi, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan Gua Hira. Dia pulang dengan perasaan yang takut, dengan perasaan yang gemetar, dengan jantung yang berdebar-debar, dengan wajah yang pucat luar biasa. Nah, Nabi Muhammad menyuruh istrinya sesampainya di rumah, "Wahai istriku Khadijah, selimuti aku,
selimuti. Singkat kisah nak, maka diselimutkanlah oleh Siti Khadijah Rasulullah. Nah, setelah Nabi Muhammad diselimuti oleh istri tercinta beliau yang bernama tadi Siti Khadijah, maka Siti Khadijah itu beliau melihat gemetar yang sangat kepada istri suami tercintanya yang bernama tadi Rasulullah Muhammad SAW. Maka keesokan harinya nak, Khadijah itu menanyakan keadaan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah tadi tak sempat diajak bicara karena setelah diselimuti capek, akhirnya beliau tertidur karena mengalami capek yang luar biasa. Esok harinya ditanyakan, "Ya Muhammad suamiku, bagaimana keadaanmu? Apa yang terjadi?" Diceritakan oleh Muhammad, "Aku dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian aku melihat wujudnya." Diceritakan apa yang dialami oleh Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah menenangkan, "Jangan takut wahai suamiku. Engkau adalah orang baik, engkau adalah orang jujur ya Muhammad. Engkau sering menolong orang, sering membantu orang. Banyak orang pengangguran engkau tolong. Ada orang kesusahan miskin engkau tolong. Jangan takut, sesungguhnya semua itu akan baik bagimu." Dinasihati oleh istri Rasulullah. Akhirnya Khadijah benar-benar menyemangati daripada suaminya, dan dia mengatakan lagi, "Demi Allah, Allah tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan pernah menghinakanmu wahai suamiku." Nah, setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ada yang tahu nak Waraqah bin Naufal ini siapa? Waraqah bin Naufal ini adalah saudara sepupunya Khadijah yang sudah lanjut usia, seorang pemeluk agama Nasrani yang memahami kitab Injil dan Taurat. Jadi Injil, Taurat itu dipahaminya. Dia mengatakan, Khadijah menceritakan kepadanya peristiwa yang terjadi atas diri Nabi Muhammad dan meminta nasihat-nasihatnya terhadap peristiwa itu. Nabi Muhammad menceritakan seluruhnya. Kemudian Waraqah mengatakan, "Maha suci, maha suci, maha suci," dan mengatakan dia ini anak saudaraku adalah Namus, malaikat Jibril yang pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi sebelumnya. "Sesungguhnya engkau wahai Muhammad," kata Waraqah bin Naufal tadina, "adalah seorang nabi dan rasul, penutup dari sekalian nabi-nabi dan rasul." Inilah pelajaran kita hari ini nak. Kisah singkat kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kemudian ya ayat yang pertama kali turun. Nah, ini kita sudah mengetahui apa tujuan kita mempelajari ini, agar supaya timbul cinta kita, sayang kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nak ada latihan. Silakan nanti kalian jawab. Ini ada 3 soal. Nah, 3 soal ini silakan nanti dijawab di rumah. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kita tutup pelajaran ini nak dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.